Salam sejahtera semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada kesaksian dari Umi Merila, yaitu tentang dulu mau murtad, kini kembali. Kisah mengharukan mantan mualaf cinta Yesus. Ya, selamat sore penabur bunga. Selamat sore. Shalom. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Nah, shalom. Shalom. Waalaikumsalam. Saya seorang Kristen yang sempat ingin menganut Islam dan kembali lagi ke Kristen karena selalu menonton Mbak Mikana. Karena saya membaca ini juga hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Muhammad berkata, begini saja. Mungkin ya karena kita kedua Kristen, kamu nggak usah bawa-bawakan kitab agama lain. Jadi intinya cerita singkat hidupmu, kamu dulu pernah masuk agama sebelah, tapi sekarang sudah kembali ke Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena begini. Tapi kamu nggak bohong kan? Nggak boleh berbohong dalam Tuhan Yesus, nggak boleh berbohong. Karena saya juga nggak suka ya kalau ada orang ngaku-ngaku begini, tapi nggak benar. Saya justru malu dan sedih. saya orang Batak, saya orang Medan, saya orang Batak. Jadi, ya seperti ini. Apakah Yesus itu Isa? Ya bukan. Tapi karena saya sempat membaca hadits Maryam, sebentar saya ini biar penonton kita, saudara kita yang Muslim baca. Kalau saya salah tolong dibenari ya. Hadis Maryam jilid 3 nomor 152 isinya seperti ini. Muhammad berkata, napasku ada di tangan Isa putra Maryam. Itu adalah petunjuk. Ini mohon maaf. Ini kan kamu bawa hadis ya. Mohon maaf saudaraku, nggak usah karena hadis gitu kan. Nggak usah saudaraku. Gini saja. Kalau melalui seperti itu kamu pernah baca mungkin di mana gitu, saya nggak tahu. Tapi dengan cara seperti itu kamu jadi kembali ke Tuhan Yesus, itu kan pengalaman perjalanan spiritual kamu sendiri gitu ya. Tapi nggak perlu di sini karena saya kan apologet Kristen, tahu sendirilah kalau kita bawa hadis agama sebelah, orang Islam nggak ada di sini, ya takutnya nanti dibilang penistaan ya kan. Kita harus berhikmat juga itoku gitu ya. Seperti ini itu. Kalau dulu kamu menganggap Tuhan itu sama dengan Nabi Isa, ya nggak apa-apa. Itu kan dulu, ya kan? Karena ada juga seperti itu dari agama sebelah juga, ya. Awal-awal dia mengatakan ya Tuhan itu sama dengan Nabi Isa, tapi dia sudah jadi Kristen juga. Namun setelah kita kasih tahu, kita ajarkan seperti ini, dia percaya, tetapi dia tetap Kristen. Justru dia semakin menggebu-gebu mencintai Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus adalah Bapakku gitu. Tuhan Yesus adalah Allahku. Tuhan Yesus adalah segalanya gitu. Tetapi dulu dia menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, ya nggak apa-apa. Itu awal perjalanan rohaninya gitu kan. Tapi setelah kita kasih tahu berdasarkan dalil, berdasarkan kajian, dia mulai mengerti, dia mulai memahami, dan dia makin cinta Tuhan Yesus gitu bang. Karena gini, dalam Alkitab kan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Makanya ada orang ketika dia menghujat Tuhan Yesus, bisa Tuhan gunakan, akhirnya dia jadi percaya. Tapi kita harus minta hikmat dari Tuhan Yesus. Nah, makanya saudaraku, ada dulu awalnya dia sangat benci Tuhan Yesus. Tetapi dengan cara seperti itu, Tuhan menggunakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan, malah dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau dulu abang menganggap Tuhan Yesus itu sama dengan Nabi Isa, mulai dari sekarang, bacalah Alkitab, mungkin baca juga kitab agama lain yang menyamakan, kaji gitu. Supaya kita itu bukan berdasarkan apa kata orang, kaji sendiri, baca sendiri, kan bisa baca. Lalu bandingkan, apakah benar Tuhan sama dengan Nabi Isa? Enggak sama, saudaraku. Tidak ada persamaannya sedikit pun. Iya. Seperti itu abang. Nah, kalau abang sekarang sudah ada dalam Tuhan Yesus, tetap bersetia bang ya. Jangan berpindah-pindah lagi. Jangan ke sana ke sini, karena kita juga nggak bisa mempermainkan agama ya kan. Kalau sekali dulu pernah pindah, kalau sudah kembali ke Tuhan Yesus, tetaplah setia sampai akhir hayat.
Ya, karena Alkitab juga berkata yang murtad sekali lagi tidak ini lagi, ya. Oke, terima kasih Mbak Mikana karena sering nonton khotbah Mikana, saya kembali lagi ke jalan Kristus. Terima kasih Abang, semua itu karena kuatnya kuasa Roh Kudus, itu semua karena karya Roh Kudus dalam hati Abang melalui penginjilan yang saya lakukan di sini. Jadi saya hanyalah alat Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Nya, namun yang bisa membuat kamu kembali ke Tuhan Yesus itu kuasa Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang menyebut Yesus itu Tuhan, ya, yang tertulis di kitab Korintus. Oke, terima kasih Abang. Biar saya nggak berbohong ya, mungkin kawan yang nonton saudara muslim bilang itu berbohong, biar ini saya sempat beli baju koko muslim sama ini nanti saya kasih sama kawan saya yang beragama muslim lagi kembali, karena saya sudah kembali lagi ke jalan Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan itu. Tapi nggak apa-apa juga dipakai baju kokonya, kan kita pakai baju apapun, yang penting menyembah Tuhan Yesus, itu aja itu. Tapi kalau kamu mau ngasih ke saudara kita yang lain, ya silakan. Terima kasih, sehat selalu. Teruslah mengingatkan kebaikan bumi tanah. Ya, terima kasih Abang. Ya, tetap semangat. Setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hayat. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Abang penabur bunga yang cakep dan manis. Iya, kalau orang sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Allah yang sejati, dia nggak akan pindah agama, nggak akan murtad, saudaraku. Dia tetap mencintai Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, 1 Korintus 12 ayat 3b menyatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 28 menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 5 menyatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum.